MIPA Universitas Sumatera Utara ya teman-teman. Dan untuk konferensi sendiri bisa teman-teman lihat ada beberapa konferensi ya. Ada 3 kali Kak Yuni menjadi speaker dalam kegiatan konferensi. Nah, demikian teman-teman, tidak berlambatan ya. Mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Kak Yuni. Kepada Kak Yuni, waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jojo. Izin saya screen sebentar ya. Mohon maaf teman-teman, udah kelihatan belum ya punya aku? Sudah, Kak. Sudah ya, sebentar. Oke, jadi izin perkenalan diri dulu sebentar, sedikit saja. Aku Yuni Adrian Lubis dari Magister Kimia USU. Kemudian aku ordel PDP tahap 1 dan PK aku itu sebelumnya 210 ASASI. Dan aku lulusan dari beasiswa reguler ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman juga lulus di LPDP, teman-teman juga akan mendapatkan angkatan seperti aku. Dan bagi teman-teman yang non-LOA akan melewati tahap TBS seperti ini juga. Dan aku saat ini akan membawakan tentang penalaran verbal. Sebelumnya sudah dibawakan oleh pemateri-pemateri tentang kemampuan pemecahan masalah dan juga aritmatika. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ada kendala. Jadi untuk tes bakat skolastik pengeluaran verbal ini adalah tipe tes dari LPDP sendiri yang dianya itu waktunya 30 menit dengan 23 soal untuk menguji kemampuan bernalar peserta dalam menggunakan bahasa serta dalam menganalisis pengambilan kesimpulan dan analisis keadaan dalam skema bahasa efektif ataupun bahasa baku. Dia itu terdiri dari tiga tipe. Yang duanya itu tadi sudah dibahas dari pemateri-pemateri sebelumnya, dan aku yang terakhir ini kemampuan analisis, aku yang akan membawakannya itu teman-teman. Dan ini adalah tentang tata tertib yang teman-teman akan dapatkan nanti ketika melaksanakan TBS, dan bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Karena sebelumnya sudah dibahas oleh pemateri-pemateri yang ada. Dan ini trik dari aku untuk penalaran analitis itu sendiri. Yang pertama itu teman-teman bisa gunakan teknik eliminasi. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak tahu caranya, bisa cari jawaban-jawaban yang lebih mendekati saja. Eh, Misalnya A, B, C, sampai E, itu misalnya teman-teman tidak mengetahui secara langsung, bisa cari yang terdekat, dan kalau misalnya sudah yakin dengan satu jawaban, langsung pilih jawaban itu, agar teman-teman juga bisa menghemat waktu. Kemudian dari analisis sendiri, teman-teman bisa temukan hubungan antar konsep. Nah, saat menjawab soal yang berhubungan dengan konsep atau ide, cari hubungan antar konsep ataupun ide yang ada. Nah, hal ini dapat membantu teman-teman untuk menjawab soal lebih baik lagi. Dan di sini juga jangan lupa, mungkin semua dari kemampuan-kemampuan dalam tes TBS ini, teman-teman perlu untuk membaca cepat ya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak membaca cepat, itu kehabisan waktu. Jadi, kemampuan teman-teman dalam membaca itu sangat dipertaruhkan juga di sini. Dan kalau misalnya seperti yang pemateri sebelumnya bilang, kalau misalnya teman-teman nggak tahu jawabannya, jangan jangan terpaku sama satu soal di situ saja. Tetapi teman-teman bisa cari soal yang lebih mudah lagi untuk dijawab. Nah, ini aku akan bahas yang bagian pertama, kemampuan analogi. Nah, di sini teman-teman itu eh, melakukan penganalogian, di mana pemadanan kata yang menghubungkan pasangan kata yang tersedia, sehingga pasangan tersebut mempunyai hubungan yang sama atau serupa. Mungkin teman-teman sudah bisa menjawabnya, karena ini
mirip banget dengan TPA yang biasa. Tetapi biasanya soal-soal yang seperti ini lumayan menjebak teman-teman. Nah, ini adalah contoh soal yang bisa aku berikan kepada teman-teman semuanya. eh, Siku atau lutut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat A sampai E itu semuanya hampir mirip ya teman-teman. Dan kenapa bisa jawabannya A itu? Karena di sini kita untuk mengetahui yang mana yang berkaitan. Jadi di siku ini sendi pada lengan manusia yang menghubungkan lengan dan pergelangan tangan, sedangkan lutut adalah sendi pada kaki manusia menghubungkan paha dan kaki. Jadi kita perlu cari yang mendekati yang seperti ini. Kemudian untuk lehernya itu bagian tubuh manusia yang menghubungkan kepala dan badan, sedangkan bahu adalah bagian tubuh manusia yang menghubungkan lengan dan tulang selangka. Jadi hubungannya itu adalah leher dan bahu itu mirip dengan hubungan antara siku dan lutut, merupakan dua bagian tubuh manusia yang saling berhubungan. Kalau yang ini dia tidak tidak berhubungan karena tidak berkaitan dengan yang seperti ini ya teman-teman, yang ini juga, dan maka jawabannya itu A. Kemudian untuk yang ini mungkin aku akan lebih kasih waktu kepada teman-teman untuk menjawabnya. Silakan jawab selama 2 sampai 3 menit di kolom komentar. Oke, udah ada yang jawab ya. Kenapa bisa jawabannya A dan B ya teman-teman? Coba ya. Kalau yang nomor satu, eh, kertas kan buat menulis. Terus pisau itu gunanya untuk memotong. Terus kalau sekolah itu tempat kerjanya guru, sedangkan rumah sakit tempat kerjanya dokter. Oke, ada yang lain teman-teman jawabannya? Iya, ini benar yang Bastian Angel Aprilio, alat dan kegunaan sama tempat dan profesi. Tapi kayaknya teman-teman jawabannya belum ada yang pas deh menurut aku. Yang satu D ya, Kak? Yang satu C. Oh, C Yang ya, Kak? nomor dua, teman-teman yang bisa jawab 2D. benar. Tadi siapa yang jawab yang nomor 2D? Aku, Kak. Kenapa bisa jawabannya, Dek? Soalnya aku pikirnya kan kalau kita di sekolah itu diajar dengan guru, tapi kalau di pesantren itu diajar dengan ustadz. Benar. Benar itu ya, teman-teman. Kayaknya ini semua semua yang nomor 2 ini mirip semua. Cuman yang lebih tepatnya itu kayak di sini, yang pesantren sama Ustadz. Nanti akan aku jelaskan di slide sebelumnya. Kalau yang nomor satu itu jawabannya C. Cat lukis karena dia berhubungan dengan alat dan fungsi kayak gitu. Dia lebih mirip untuk bagian pendidikan gitu. Karena kalau pisau potong ini kan belum ke pendidikan. Kalau kain dan jahit ini kan belum pendidikan juga. Piring makan juga belum. Pena sama gambar itu masih masih mirip juga. Tapi lebih tepat jawabannya C ya teman-teman. Mungkin ini akan aku kasih di di slide berikutnya. Sebentar ya teman-teman. Susah. Nah, ini dia jawaban yang aku kasih tadi. Kalau untuk yang pisau potong, eh, dia tuh nggak mirip dengan yang sebelumnya, yang di soal. Kertas digunakan untuk menulis, sementara pisau digunakan untuk memotong. Keduanya itu tidak memiliki keterkaitan langsung dalam hal fungsi ataupun penggunaan. Oleh karena itu jawaban A tidak tepat. Begitupun dengan kain sama jahit, dia itu tidak memiliki keterkaitan langsung dalam hal fungsi ataupun penggunaan. Makanya jawabannya yang B ini tidak tepat juga. Yang piring sama makan itu tidak memiliki keterkaitan fungsi juga, dan tidak seperti yang aku sebutkan tadi, kertas untuk media menulis, dan sedangkan piring itu digunakan untuk media untuk makan teman-teman. Jadi
pokoknya yang dianya itu berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang E ini kenapa dia tidak tepat? Karena kertas digunakan untuk menulis, sementara pena digunakan untuk menggambar. Meskipun keduanya dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu di atas permukaan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dan tidak saling menggantikan. Oleh karena itu jawaban E tidak tepat. Dan yang tepat itu adalah jawaban yang C ya teman-teman. Karena di sini kertas digunakan sebagai media untuk menulis dan cat digunakan sebagai media untuk melukis. Meskipun keduanya digunakan untuk menciptakan sesuatu di atas permukaan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dan tidak saling menggantikan. Oleh karena itu, jawaban C tepat karena memiliki keterkaitan dalam hal fungsi dan penggunaan yang sama dengan pasangan kertas dan tulis. Agak menjebak ya teman-teman di sini. Nah, ini yang nomor duanya tadi. Tadi sudah dijawab sama teman kita ya. Jawabannya itu benar yang pesantren Ustadz. Kenapa sih jawabannya A itu salah? Karena tidak memiliki keterkaitan yang jelas seperti yang dimiliki oleh pasangan kata sekolah dan guru. Dia tuh lebih ke profesi yang bagian pendidikan. Rumah dan kantor kan tempatnya di mana orang-orang itu bekerja atau tinggal. Sedangkan keluarga dan karyawan adalah orang-orang yang tinggal atau bekerja di sana. Sedangkan pilihan B itu rumah sakit kemudian dokter ya, itu tidak memiliki hubungan yang sama dengan pasangan kata sekolah dan guru. Meskipun dokter bekerja di rumah sakit, tetapi rumah sakit sendiri tidak sama dengan sekolah dan tidak berfungsi sebagai tempat di mana seseorang dapat belajar dan mendapatkan pendidikan. Begitu juga yang C ya teman-teman. Aku lanjut ya. Kemudian yang kedua ini kemampuan logis. Jadi di sini itu eh, tes ini dalam TBS disusun untuk menguji kemampuan dalam mendapatkan fakta-fakta pada suatu pernyataan atau premis. Ini juga sering kita temukan dalam TPA. Jadi sangat mirip banget. Eh, dan di sini untuk bentuk silogismenya teman-teman, premis mayor. Contohnya tuh misalnya gini, semua mamalia menyusui anaknya, kemudian premis minor, semua kerbau adalah mamalia. Kesimpulannya semua kerbau menyusui anaknya. Kalau tips dari aku sendiri, aku sih simpel-simpel aja di sini. Kalau kita ketemu semua di sini, dan ketemu semua di sini di premis awal dengan premis yang kedua ini, jadi tinggal kita jawab kesimpulannya semua juga ya teman-teman, kecuali tadi semua, sebagian, baru jawabannya di sini sebagian juga kayak gitu. Tapi jangan lupa kita harus lihat di sini sebenarnya ada kayak semacam rumus P, misalnya gini, P tanda panah Q, kemudian kita ketemu P lagi bawahnya kan premis yang kedua, baru nanti jawabannya Q gitu kan. Tapi aku kayaknya jelasin kayak gitu lebih rumit, jadi aku lebih kayak gini aja ya teman-teman. Nah, ini tips yang aku sebutkan tadi. Kalau semua di sini dan ketemu semua di sini, maka kesimpulan juga semua. Kayak gitu kalau aku teman-teman. Kemudian kayak gini lagi yang hukum silogisme yang lain. Kalau misalnya kita ketemu di satu premis ya, premis yang pertama terdapat pernyataan yang partikular atau sebagian, maka kesimpulan yang berikutnya juga sebagian teman-teman. Jadi misalnya kayak gini, kita ketemu semua di sini, kemudian kita ketemu lagi sebagian di sini, maka kesimpulannya itu kita ambil yang bagian sebagiannya seperti ini. Seperti ini, semua perilaku yang baik patut dicontoh. Kemudian premis yang kedua, sebagian perilaku siswa kelas X adalah baik. Jadi kesimpulannya kita gunakan sebagian, kemudian lanjutan dari sini. Perilaku siswa kelas X patut dicontoh. Seperti itu. Ini masih agak mudah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu kayak semacam dia itu premis satu dan duanya itu panjang-panjang, itu lebih agak sulit. Kemudian ini hukum silogisme yang lain lagi. Jika salah satu premis merupakan pernyataan negatif, maka kesimpulannya juga harus pernyataan negatif. Contohnya seperti ini. Eh, Semua bentuk korupsi tidak disenangi. Sebagian pejabat melakukan tindakan korupsi. Maka kita lihat dulu yang awalnya. Semua sama sebagian. Berarti kita gunakan sebagian. Kalau nggak salah ada juga yang dianya itu soalnya semua, kemudian ada bagiannya itu sementara di sini. Berarti teman-teman bisa pakai sementara kayak gitu.
Jadi kesimpulannya, sebagian pejabat tidak disenangi. Nih, kita ambil dari sini, kemudian kita ambil yang dari sininya. Seperti itu. Ini adalah latihan soal. Mungkin aku juga akan kasih waktu buat teman-teman sekitar 3 menit untuk menjawab ini. Coba jawab di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, aku tunjuk ya. Ini kenapa bisa jawab B? KN Fun. KN Fun boleh bersuara. Nggak ada suaranya. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Eh, kakak kakak Desi Hardianti, kenapa jawabannya C? Kakak Desi atau Karatih Yulianingsi, kenapa jawabannya C? Kalau Suara aku nggak terdengarin. Suara aku dengar ya teman-teman. suaraku kedengar nggak? Dengar Kak. Karatih. Halo, Oh, dengar-dengar. halo Kak, Silakan Kak, tapi kurang kuat suaranya Kak. kurang keras. Ya, Barusan aku pertama Andini sama oh, Andi berwisata di akhir. Berarti kan ini menunjukkan bahwa Andini pasti berpariwisata di akhir pekan. Nah, terus yang premis kedua, ini tidak semua tempat wisata terletak di luar kota. Berarti ini kayak menyatakan bahwa ada tempat wisata yang terletak di luar kota, terus ada juga tempat wisata yang terletak di dalam kota. Kalau berdasarkan dari BC-nya, A, B, C, D, E, ini paling tepat adalah jawaban C karena kadangkala Andini berwisata di dalam kota. Bisa jadi juga kadangkala Andini berwisata di luar kota. Kalau misalkan kita lihat dari pernyataan A, B, D, sama E, ini tidak tepat karena di sini yang A, Andini selalu pergi berwisata di luar eh, tidak selalu karena di premis kedua ini menyalahi aturan yang premis kedua. Kalau yang jawaban A. Terus kalau yang jawaban B, Andini tidak suka berwisata ke luar kota. Ini kan menyalahi premis yang pertama bahwa Andini itu pasti berpariwisata di akhir pekan. Terus yang D sama E juga sama. Jadi jawaban yang paling tepat C. terputus Kak. Oke, aku lanjut aja ya teman-teman. Jadi benar jawabannya C. Kadangkala Andini berwisata di dalam kota. Nah, ini dia eh, jawabannya. Kalau yang benar yang kata Karati tadi,
Andini selalu pergi berwisata di luar kota itu tidak mungkin karena dianya di sini disebutkan tidak semua tempat wisata terletak di luar kota. Jadi kalau aku sih lebih ke jawabnya ini ya teman-teman, lebih ke logika aja sih di sini. Andini, kalau yang B ini Andini tidak suka berwisata keluar kota. Dia tuh nggak ada kenyambungan dengan yang di sini dengan premis satu sama premis 2-nya. Jadi bukan ini jawabannya. Kalau yang D, kadangkala Andini tidak berwisata di akhir pekan. Malah ini yang ibaratnya kayak berlawanan sekali dengan yang premis satu ini ya teman-teman. Sedangkan yang di sini yang di soal, Andini selalu pergi berwisata di akhir pekan. Kemudian, makanya jawabannya ini yang D ini salah. Kemudian untuk yang tempat wisata lebih banyak terdapat di dalam, itu salah juga karena di sini hanya menyebutkan tidak semua tempat wisata terletak di luar kota. Dan di sini kan lebih ke apa ya? Bilangkan kalau yang di tempat wisata di dalam itu lebih banyak daripada di luar kota. Sementara di sini nggak ada disebutkan dia lebih banyak atau tidaknya gitu. Makanya jawabannya benar C. Kadangkala Andini berwisata di dalam kota karena masih dalam konteks yang ini. Tidak semua tempat wisata terletak di luar kota. Sementara di sini juga disebutkan Andini selalu pergi berpariwisata di akhir pekan. Maka kadangkala Andini berwisata di dalam kota itu masih dalam lingkup yang di soal ini. Oke ya teman-teman. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu kemampuan analitis. Kalau dia kemampuan analitis itu, kalau aku sendiri sih bilangnya lebih ke agak sukar ya, karena di sini kita baca cerita dan kita di sini lebih ke baca cepat juga. Jadi biasanya itu ada beberapa soal yang kita jawab dalam soal cerita kayak gitu. Atau misalnya kayak ada sebuah gambar A, B, C, D atau kue, bentuknya bentuk kue gitu kayak gitu. Cuman aku langsung kasih contoh soal aja ya di sini. Mungkin teman-teman bisa baca sebentar, sekitar 1 menit, 2 menit, kemudian bisa jawab soal ini di kolom komentar ya teman-teman. Aku persilakan jawab. Kenapa jawabannya C? Kak, siapa ya aku tanya? Kanana Diana. Silakan Kanana Diana. Sebenarnya agak bingung juga sih, tapi posisi Bandung itu sebenarnya bisa di paling kanan atau di paling kiri, karena kan dia nggak boleh cuma berdampingan sama Surabaya.
Jadi bisa setelah Jogja, bisa Jakarta. Jadi agak ragu sebenarnya antara eh, apa Bandung atau Medannya. Tuh. Izin mengingatkan Kak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, ya Jojo. Oke. Tapi aku jawab aja ya teman-teman. Jawabannya B teman-teman. Nggak ada yang jawabannya B ya? Walah menjebak kali. Nggak ada jawabannya. Benar kata kakak tadi Ada tuh. itu satu kan jawaban. Ini dah. Astagfirullah. Jadi kalau dari sini aku coba jawab kayak gini teman-teman, sama kunci jawabannya juga kayak gini. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disusun deretan kota sebagai berikut. Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, Medan. Kalau tadi dia disusun dari kiri ke kanan. Kota Surabaya berada di antara kota Jakarta dan kota. Sebenarnya kita nggak perlu semua informasi juga sih, kita analogikan aja gitu. Cuman memang di sini memang aku bilang seperti di awal agak sukar. Apalagi nanti ketemu soal-soal yang lainnya yang dianya tuh informasinya lebih panjang lagi dari ini. Biasanya ada tuh soal-soal yang lebih panjang dari ini dan dianya tuh banyak informasi yang bikin kita kayak semacam pusing dan bisa bikin kayak tadi menjebak gitu. Nah, aku bikin ya di sini ya. Di awal itu Jakarta, karena kan kota Surabaya berada di tengah-tengah ya, kota Jakarta dan kota Jogja. Nah, di sinilah Surabaya. Kemudian, sedangkan kota Bandung tidak berada di samping kota Surabaya. Nah, kalau misalnya kita letakkan kota Bandung di sini, misalnya Jogjanya pindah ke yang aku letakkan di Bandung ini, kemudian Bandungnya pindah sebelah sini, berarti dia kan sebelah-sebelahan ya teman-teman, sebelah-sebelahan. Jadi dia tidak bisa. Kemudian eh, kota Medaninya ini bebas sebenarnya, tapi dia nggak bisa posisinya di sebelah sebenarnya sebelah sini juga bisa, sebelah sini juga bisa. Tapi kalau misalnya kita buat sebelah sini, nanti dia menyalahi aturan yang kayak gini. Kota Surabaya berada di antara kota Jakarta dan kota Jogja. Jadi medannya nggak bisa di sini. Tapi medannya sebenarnya bisa di sebelah sini atau bahkan bisa di sini juga. Tapi nggak ada informasi yang detail menyebutkan seperti yang teman-teman sebutkan tadi. Makanya jawabannya itu adalah kota Jakarta. Kayak gitu. Mungkin sekian aja teman-teman pembahasan dari aku. Apabila ada pertanyaan, nanti akan dilanjutkan di sesi pertanyaan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada kakak moderator, Kak Jojo. Silakan Kak Jojo. Wah, luar biasa sekali Kak Yuni pemaparan materinya ya terkait dengan kemampuan verbal. Memang juga ada banyak tipe soal di kemampuan verbal ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan insight yang lebih dalam lagi di pendampingan-pendampingan selanjutnya. Karena mengingat waktu teman-teman, kita akan langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Jadi dibuka dua orang pertama dulu yang akan atau yang ingin bertanya silakan raise hand di kolom chat atau langsung aja raise hand dua orang pertama yang ingin bertanya. Oke, oke ya. Di sini udah ada dua orang. Yang pertama dari Kak Muhammad Aldi. Jadi kepada Kak dipersilakan sebutkan nama, asal mana dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dipersilakan Kak. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Kak telah memberikan kesempatan kepada saya. Nama saya Muhammad Aldi, asal dari Kota Padang Kak. Nah, Oke. pertanyaan saya yang pertama itu bertujuan kepada pemecahan masalah tadi itu Kak. Soal yang terakhir itu saya agak ragu ya Kak. Mungkin karena baru lihat juga. Karena di pernyataan ABCD-nya itu sangat menurut saya tidak relevan dengan grafiknya.
apa sih perbedaan secara detailnya Kak agar terlihat juga nanti jawabannya apa? Mungkin diperjelas lagi itu Kak. Itu satu. Yang kedua Kak mau nanya juga Kak tentang passing grade untuk skolastik ini apakah secara keseluruhan misalnya kan Kak kemarin saya lihat di informasinya kalau afirmasi prasejahtera itu 90 yang TBS-nya itu kan tahun kemarin. Nah, tahun sekarang kan mengikuti. Nah, passing grade ini apakah per indikator seperti CPNS kan ada TU, SKDS yang segala macamnya itu Kak. Itu ada passing grade-nya per indikator. Apakah nih passing grade-nya itu keseluruhan dijumlahkan atau bagaimana Kak perbedaannya skolastik dengan tes CPNS gitu Kak? Mungkin yang menjawabnya secara keseluruhan aja bagi kakak-kakak yang bisa meluruskan akan hal itu. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali Kak Aldi ya, udah bertanya. Mungkin langsung dijawab aja ya kakak-kakak supaya nggak lupa pertanyaannya tadi terkait dengan pemecah masalah sama passing grade ya. Dipersilakan, monggo. Oke, izin menjawab terlebih dahulu ya, karena tadi berkaitan dengan pemecahan masalah. Terima kasih tadi kepada yang sudah bertanya. Nah, untuk soal pemecahan masalah sendiri, Kak, itu untuk prediksi yang tadi, memang bentuk soalnya seperti itu. Dan untuk jenis-jenis soal yang memprediksi, itu pasti jawabannya itu tidak disajikan gitu. Jadi, kita hanya bisa memprediksi berdasarkan data yang ada. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu untuk soal yang tadi. Nah, ini ya yang tadi untuk soal ini. Nah, nomor 10 ini kan yang ditanyakan manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi kelulusan ujian teori dan praktik pada tahun 2020. Nah, dari data yang disajikan ini, kita harus bisa menganalisis mana kira-kira yang paling tepat. Tuh. Karena di sini pertanyaannya yang paling tepat, tentu di sini bukan benar salah ya, tapi mana yang paling tepat gitu, mana yang paling sesuai, dan mana yang paling bisa kita prediksi berdasarkan data yang ada. Kalau misalnya kakak lihat polanya, untuk yang B, C, dan D, ini itu mempunyai kemiripan, yaitu tentang persentase kelulusan ujian teori. Ini persentase kelulusan ujian praktik, kelulusan ujiannya. Kemudian ini yang D tentang kelulusan ujian teori. Nah, sedangkan yang A ini tentang jumlah peserta. Dari dua hal itu udah beda. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita analisis data yang disajikan, nah di sini yang real yang kita bisa mudah menganalisis adalah data peserta. Kenapa? Karena data peserta dengan jelas disajikan ini 320 orang, 350 sampai ke sini 300. Sedangkan yang teori dan praktek itu dalam bentuk persen gitu, bukan data langsung seperti peserta ini jumlah orangnya. Nah, kalau misalnya kita memilih yang B atau C, ini kan sebetulnya hampir mirip gitu ya. Ini bedanya ini teori, ini praktik. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena di sini persentase. Sedangkan di sini datanya itu kurang menunjang gitu. Kurang menunjang apakah persentase itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu. Jadi kalau kita amati pola di sini pun itu masih apa ya? Masih kurang bisa dijadikan acuan, Kak, gitu. Jadi tipsnya adalah pilihlah data yang sudah pasti gitu. Kalau di sini kan yang pastinya jumlah peserta nih gitu di tahun 2015 sampai 2019. Nah, ini ada nih ternyata di jawaban pilihan yang A. Jumlah peserta ujian teori dan praktik meningkat. Nah, ini kemungkinan di tahun 2020. Data ini juga yang A bisa didukung, bisa dilihat dari data 2 tahun terakhir itu memiliki kecenderungan meningkat dari 2018 ke 2019. Gitu, bisa dilihat gitu. Ini dari data yang ada ini nih, di 2 data terakhir ini. Seperti itu, Kak. Semoga bisa menjawab ya. Tapi yang pasti, kalau dari saya pribadi, tips untuk soal-soal memprediksi ini,
lihat aja data yang real yang disajikan, kemudian lihat kecenderungan polanya seperti apa. Itu dan hindari jawaban yang mirip gitu karena jawaban yang mirip seperti yang B dan C ini nih itu kan sebetulnya mengecoh aja. Nanti misalnya kalau kakaknya memilih B, kenapa nggak C gitu kan? Itu sebenarnya mirip saja. Itu sih bisa dijadikan tipsnya untuk yang memprediksi ya. Kemudian tadi izin langsung menjawab untuk pertanyaan kedua terkait dengan passing grade di TBS itu ditotalkan. Jadi berapa benar di kuantitatif, di verbal, dan di pemecahan masalah dikali skor satu nomornya itu 5 poin, kemudian jumlahnya berapa gitu. Misalnya kakaknya benar di verbal 15, berarti 15 kali 5, tambah di kuantitatifnya benar 10 misalnya. 10 kali 5 tambah di pemecahannya benar 5 misalnya. 5 kali 5. Nanti ditotalkan itu akan menjadi nilai kakak di seleksi bakat skolastik. Itu. Seperti itu ya untuk kedua pertanyaannya. Barangkali dari yang lain ada yang ingin menambahkan silakan. Gue izin Mungkin. nambahinnya, Kak Oke. Jo. Oke, Oke, terkait oke, tadi Kak. passing grade, Kang Aldi, itu untuk passing grade setiap tahunnya atau setiap batch-nya itu pasti berbeda-beda gitu ya, tergantung bagaimana peserta TBS-nya itu sendiri atau mungkin ketentuan dari LPDP-nya. Jadi nggak ada yang tahu passing grade pasti untuk tahap ini itu berapa. Jadi harus dimaksimalkan sebisa teman-teman untuk mengerjakan soal gitu ya. Jadi teman-teman harus punya target nih. Kalau di batch kemarin passing grade afirmasi prasejahtera itu 90. Nah, teman-teman harus punya target. Oh, minimal saya di tahun ini misal 100 atau 120 untuk afirmasi prasejahtera misalnya. Untuk yang reguler berapa nih yang harus saya capai targetnya harus lebih tinggi tentunya gitu ya. Jadi teman-teman harus punya target sendiri untuk passing grade itu teman-teman gitu. Dan tadi dibilang sama Teknia ya, kalau per subtes itu nggak ada ketentuan passing grade kayak CPNS ya. Kalau CPNS kan per subtes itu ada ya passing grade-nya, tapi kalau di LPDP nggak, jadi secara keseluruhan gitu. Oke, ini ada pertanyaan nilai maksimal berapa ya Kak TBS-nya? Mungkin Kak Aku langsung Santi jawab bisa aja Kak jawab. Jo, Ya, 300 boleh. ya Kak nilai maksimalnya. Oke, ya. Jadi 300 ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Sumiati dan Kak Susanti. Dan selanjutnya penanya yang terakhir dari peserta umum Kak Mince. Kepada Kak Mince dipersilakan. Ya, Kak, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Ya. Terima kasih untuk ketiga pemateri yang sudah memberikan materi TBS di hari ini untuk kami semua. Ya, perkenalkan, nama saya Mincimat Helmual, asalnya dari Maluku, Ambon, Ambon. Ini saya ingin bertanya kepada ketiga penanya. Sini pertanyaan saya ada tiga. Yang pertama, untuk pemecahan masalah, karena tadi kan kakak berikan tampilan grafik, tapi ada penjelasannya di grafik. Dan sini saya bertanya, kalau misalnya ada soal yang hanya menampilkan grafik, uh, bagaimana tips dan trik supaya kami sebagai calon-calon untuk TBS ini bisa melihat jawaban yang benar. Karena yang tadi kalau saya tidak salah saya dengar itu kakak sampaikan bahwa jangan terkecoh dengan jawaban yang mirip. Jadi saya nih masih bingung. Maksudnya untuk membedakan grafik, membaca grafiknya itu seperti bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua yaitu eh, tadi pemateri kedua sampaikan bahwa eh, tes TBS itu kan dilakukan secara online. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah untuk tahun ini untuk TBS ini dilakukan secara
online ataukah offline gitu. Kalau memang secara online kan tadi kan sudah disampaikan bahwa harus menggunakan Zoom dan sebagainya. Tapi kalau untuk secara offline ini apakah ada aturannya selain dari yang online? Itu pertanyaan kedua. Sedangkan pertanyaan ketiga untuk pemateri yang ketiga yaitu terkait kemampuan logis. Karena tadi banyak kan pertanyaan yang sudah ditampilkan di layar Zoom, tapi kami sebagai peserta masih bingung untuk menjawabnya. Bagaimana kakak punya tips dan trik supaya di saat soal yang nanti ditampilkan itu kami tidak bingung lagi untuk mengetahui apakah jawaban itu ataukah kami hanya menerka-nerka gitu. Maksudnya kakak bisa memberikan tips dan triknya untuk kami supaya kami bisa menjawab soal TBS itu lebih baik lagi dari sekarang itu. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Mince. Kayaknya di Maluku udah 11:30 ya, wah luar biasa banget. Iya Kak. Jadi ya dipersilakan kepada mungkin Kak Sumiati ya, tadi kan ada pertanyaan terkait pemecahan masalah sama tadi kemampuan logis ya. Dan juga tadi ada pertanyaan tentang teknis pelaksanaan TBS. Ya, dipersilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Jo. Ya, terkait soal grafik ya Kak, ini kalau menurut saya sih pasti ada karena biasanya selalu ada terkait dengan penyajian data yang disajikannya hanya dalam bentuk grafik. Nah, bagaimana kita bisa melihat jawaban yang benarnya dengan menganalisis grafiknya Kak? Misalnya, grafik yang disajikannya itu berupa diagram garis misalnya. Nah, biasanya kalau datanya dalam yang disajikannya dalam diagram garis, kemudian ada beberapa data gitu, itu kita bisa menganalisis dengan kenaikan atau penaikan atau penurunan data yang disajikan gitu. Kita bisa mencari selisihnya, kita bisa menganalisis tahun mana nih itu mencapai maksimum atau minimum, kapan mengalami peningkatan, kapan stabil, itu bisa dianalisis dari grafik gitu. Nah, intinya jika nanti itu yang disediakannya grafik, kita harus benar-benar detail menganalisis optionnya aja, Kak. Lihat optionnya satu-satu, A, B, C, D, E. Mana nih yang sesuai dengan grafik yang disajikan, gitu. Jadi, salah satu alternatif di pemecahan masalah, kalau berkaitan dengan grafik, kakak bisa fokus ke eh, pilihan jawabannya dulu, gitu. Pilihan jawabannya dulu, mana yang relevan, mana yang sesuai dengan grafik yang disajikan, dengan data yang disajikan gitu. Atau misalnya dalam bentuk poster itu kan beragam ya penyajiannya, tapi seringnya itu dalam bentuk grafik gitu. Kalau selain dalam wacana bacaan narasi panjang seperti itu. Jadi tipsnya itu kayak tadi analisis jawabannya dulu gitu, analisis jawabannya. Kalau tadi kan ketika yang disajikan stimulusnya berupa narasi panjang, itu kita harus menganalisis pertanyaannya dulu ya. Nah, kalau misalnya yang disajikannya grafik, karena kalau kita menganalisis grafiknya dulu itu lama, maka kita fokus ke jawabannya dulu. Oh, pertanyaan satu, jawabannya apa nih? Nah, dari jawaban A sampai E itu, mana yang paling sesuai dengan grafik yang disajikan? Seperti itu, Kak. Semoga bisa membantu ya. Oke, terima kasih ya Kak. Gimana Kak Mince, udah jelas? Jelas Kak. Oke, mungkin sekarang kita berlanjut ya ke pertanyaan kedua terkait teknis TBS. Mungkin dari Teh Susanti bisa menjelaskan terkait hal ini. Oke, tadi pertanyaannya apakah di batch ini akan offline atau online ya Kak Mince ya? Aku nggak bisa menjawab Kak Mince karena kalau untuk offline atau online itu adalah ketentuan dari pihak LPDP gitu ya. Jadi mungkin Kak Mince atau teman-teman yang lain harus siap-siap aja. Kalaupun memang offline ya harus siap-siap.
Kalaupun online juga harus siap-siap juga seperti itu ya. Kalau memang online, ya Kak Mince harus persiapkan juga device-nya gitu ya. Tadi Kak Mince bilang kalau nggak salah sempat mention Zoom ya. Kalau untuk TBS itu nggak pakai Zoom Kak, tapi pakai aplikasi Exam Browser kalau nggak salah. Jadi Exam Browser itu memang aplikasi yang menurut aku ya bisa jadi di device apa ya, di beberapa device itu nggak bisa masuk gitu. Jadi harus disiapkan aplikasi exam browsernya, entah itu mau minjem laptop temen gitu atau gimana gitu ya, karena memang ada kejadian temen aku di tahun 2022 daftar bareng gitu ya TBS, harus ganti sampai 3 device, 3 laptop gitu ya, karena laptopnya tidak menjangkau, tidak bisa apa namanya download si exam browsernya, atau mungkin tidak eh, apa ya namanya ya, nggak inilah nggak bisa menggunakan exam browser di laptop itu gitu. Jadi kami harus siap-siap aja gitu. Jadi kalau untuk kepastian apakah offline atau online itu nggak pasti gitu ya. Jadi gimana itu kebijakan dari LPDP-nya. Harus siap-siap aja sih. Gitu Kak Mince. Terima kasih. Atau ada yang kurang jelas boleh tanyakan lagi. Oke, terkait teknis TBS, pertanyaannya sudah, jawabannya sudah jelas, Kak, Kak Mince. Tadi kan kakak sampaikan Oke. bahwa kalau misalnya uh, untuk offline atau online, kalau untuk online kan belum tentu. Jadi dari pihak LPDP sini, kalau misalnya dari pihak LPDP itu laksanakan secara offline, bagaimana persiapan atau cara cara untuk kami sebagai peserta itu mempersiapkan diri gitu. Mungkin itu Kak bisa. Oke, siap Kak Minca. Ini mungkin aku coba apa ya, gambaran dari tes CPNS mungkin ya Kak Minca ya, karena kan tes CPNS kan langsung ya di tempat gitu ya. Tes PPG juga langsung di tempat, saya pernah merasakan itu. Jadi memang harus persiapkan mental menurut saya. Kenapa mental? Karena kita datang di tempat orang gitu ya, datang di tempat orang dengan device yang kita nggak pernah megang sebelumnya gitu kan. Kita harus tahu juga gimana device-nya, layarnya juga, kalau biasanya saya dapat itu layarnya cukup besar gitu ya. Jadi beda dengan laptop yang biasa digunakan sehari-hari. Jadi memang harus persiapkan mental sih. Yang pertama persiapkan mental, siap beradaptasi di tempat yang akan kita lakukan gitu. Terus juga kita harus fokus jangan melihat samping kanan kiri, yang memang teman kita juga ada di samping kanan kiri kita gitu ya. Pasti ada teman-teman yang cepet selesai duluan gitu kan, keluar duluan, itu kita fokus maksimalkan aja waktu yang ada, karena saya juga pernah merasakan tes CPNS juga. Jadi ketika teman-teman kita keluar kadang punya rasa khawatir, oh ini udah selesai belum ya gitu kan. Terus kalau misalkan memang ada kendala teknis, jangan takut untuk bertanya ke eh, PJ ya, biasanya PJ yang ada di tempat itu gitu. Itu sih Kak Mica. Jadi harus pertama kuat mental, persiapkan dirinya juga, dan jangan terkecoh dengan orang lain. Itu Kak Mica. Iya Kak. Oke, apakah udah jelas, Kak? Sudah Kak. Oke, tinggal pertanyaan terakhir ya, yang terkait penalaran logis. Dari Kak Yuni, silakan. Oh, ini ada pertanyaan Kak tentang regulasi peraturan pengerjaan TPS itu diperbolehkan pakai alat tulis. Kayaknya ini yang mau jawab mungkin bisa dari Kak Teh Susanti atau gimana? Ini lanjutan Sebelum yang tadi ke Kak mungkin ya, Yuni. sebelum ke Teh Oh Yuni ya, ya. Kosong ya, nggak boleh yang ada coretan gitu. Kenapa? Karena eh ini mungkin lebih ke sikap kejujuran kita ya teman-teman sebagai UR di LPDP gitu ya. Walaupun nggak terlalu kelihatan banget ketika di kamera, karena memang di exam browser itu ada kameranya yang otomatis merekam kita ya teman-teman. Jadi eh oh, apakah aplikasi exam browser bisa di zoom? Exam browser itu otomatis sudah merekam kita ya teman-teman. Otomatis sudah merekam kita. Jadi tidak seperti Zoom, jadi itu sistemnya kita mengerjakan soal tapi sudah ada diawasi oleh kameranya, sudah auto gitu ya. Jadi jangan
ini lebih ke pribadi teman-teman, apakah teman-teman bisa jujur atau enggak gitu ya. Karena menurut saya menjadi di LPDP itu memang harus punya karakter yang baik gitu ya. Salah satunya ada sikap jujur ketika teman-teman memulai atau mengawali diri teman-teman untuk menjadi di LPDP itu. Gitu mungkin Kak. Oke, kayaknya untuk pertanyaan teknis kita sudahi dulu ya karena masih juga lama ya. Mungkin nanti kita perdalam lagi atau diskusi di grup terkait pertanyaan teknis-teknis tes bakat skolastik. Dan terakhir mungkin dari Kak Yuni menjawab pertanyaan dari Kak Mince terkait penalaran logis. Oke, Kak Minca, untuk penawaran logis ya, menurut aku masih lebih mudah dari yang analitis. Tapi kita butuh konsentrasi juga untuk di bagian premis satu sama premis 2-nya. Eh, Kalau aku cara mudah ngejawabnya kan, lihat kata kuncinya dulu sih, Kak. Kalau misalnya kita temukan semua, semua, misalnya premis satu semua, premis 2-nya juga semua. Nah, jawaban kesimpulannya itu kita juga pakai semua juga gitu. Tapi kalau misalnya kakak temukan semua terus ada negatifnya, kemudian bawahnya itu ada semua, kemudian bawahnya itu ada sementara atau sebagian, kemudian dianya itu positif, baru jawaban kesimpulannya itu kakak pakai sementara atau sebagian, kemudian temukan sama yang negatifnya. Kayak gitu sih, Kak. Terus apalagi ya, kalau misalnya dianya itu ketemu misalnya kayak semua, kemudian premis 2-nya itu ada, itu biasanya jawabannya antara ada atau sebagian, kayak gitu, Kak. Tapi kita lebih ke, gimana bilangnya ya, kayak semacam analogikan lagi dari jawaban-jawaban yang udah disediakan oleh TBS tadi, oleh pihak LPDP, kemudian kakak samakan dengan soalnya, dimiripkan gitu. Kalau misalnya sesuai, baru kakak jawab kayak gitu. Tapi menurut aku untuk soal silogisme ini juga bisa dia menjebak, menjebak ya Kak. Soalnya kadang-kadang dianya itu ada yang 3 soal, ada yang tiga premis kayak gitu. Dan itu butuh konsentrasi juga yang tinggi. Jadi tugas kakak nanti di situ dari A sampai E itu kakak sesuaikan aja dari premis satu, premis 2, premis 3. Kalau misalnya ada yang nyambung, mungkin itu jawabannya. Kalau aku sih kayak gitu untuk menghemat waktu. Tapi kalau misalnya memang jauh sekali dari yang premis satu, 2, dan 3, itu bukan jawabannya, kayak gitu. Terus kalau misalnya kakak nemu soal yang kayak negatif nih, ketemu negatif, premis satu negatif, kemudian premis 2-nya negatif kan, ada tidaknya kayak gitu kan. Jadi jawabannya itu nanti positif, Kak. Misalnya Tina tidak suka makan sayur. Kemudian yang keduanya itu apa ya? Kemudian yang keduanya Andi tidak suka makan buah kayak gitu kan. Berarti Tina dan Andi tidak suka makan buah dan sayur kayak gitu. Tapi kalau misalnya dianya itu salah satunya aja, Tina suka makan buah. Kemudian Tina tidak suka makan buah nanas kayak gitu kan. Itu berarti tinggal disesuaikan aja, Kak. Berarti Tina suka makan buah kecuali nanas kayak gitu. Misalnya ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya Kakak temukan lagi yang dianya itu masih di dalam lingkup 2 soal tadi, premis 1 dan 2, berarti itu jawabannya. Kayak gitu sih, Kak, dari aku. Tapi untuk cara cepat di sini tuh kita lebih lihat ke jawabannya ya, Kak. Di soal manapun, baik baik itu yang hitungan, baik itu juga yang kayak soal aku tadi yang di bagian terakhir kan ada itu yang bagian analisis analitis ya Kak. Kalau misalnya analitis itu kan kita lebih ke jawabannya dulu dilihat, baru ke soal ketentuan-ketentuan syaratnya apa aja kayak gitu. Jadi kakak lebih ke lihat jawabannya dulu, baru ke soalnya supaya lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya kakak lihat jawabannya soalnya terlalu panjang banget, coba di skip dulu, cari soal yang lebih mudah untuk dijawab. Kayak gitu aja sih Kak dari aku. Aku kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Gimana Kak Mince? Udah jelas atau ya Iya, kayaknya iya. memang
Oke, siap. Ya, karena ini baru pertemuan pertama ya, teman-teman. Jadi memang teman-teman mungkin masih banyak hal yang belum diketahui, itu wajar ya. Tapi nantinya teman-teman akan dibekali di sini ya. Kayak yang tadi, yang tentang penalaran logis, teman-teman nanti akan belajar. Ada misalnya rumus-rumus pengerjaannya, rumus ponens, dan sebagainya. Nanti kita akan sama-sama memperdalam itu di pendampingan tes bakat skolastik yang akan dilaksanakan oleh tim Saung LPDP. Jadi terima kasih kepada Kak Mince yang sudah bertanya, dan juga saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada tiga serikan di pembicara kita yang sangat luar biasa. Ada Kak Sumiati, Kak Susantis, dan juga Kak Yuni yang telah membagi ilmu ya teman-teman terkait tes bakat skolastik ini di malam hari ini. Tentunya malam hari ini adalah waktu yang sangat berharga bagi kita ya, para pejuang LPDP. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan wawasan ataupun ilmu yang nantinya kita akan sama-sama berjuang di tes bakat skolastik. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih Kak Sumiati, Kak Susanti, dan Kak Yuni. Dan selanjutnya saya sebagai moderator pamit undur diri. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga tadi mungkin jaringan saya kurang bagus ya, sehingga tadi ke out dari Zoom. Jadi sekali lagi saya memohon maaf. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Medeo selaku MC di malam hari ini. Oke, siap. Makasih banyak Kak Jojo atas waktunya sebagai moderator pada malam hari ini. Gimana teman-teman, menyala? Udah melek, udah siap belum Ilmu pagi. menghadapi TBS? Hmm, Kalau aku cerita sih, dulu aku tuh lumayan agak ini sama aplikasinya. Enggak, bukan aplikasi. Jadi laptopnya itu kurang support sama provider atau kartu em, ya kartu providernya. Jadi aku harus ke kosan teman aku untuk pakai WiFi kayak gitu sih. Hmm. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, malam hari ini kita sudah menuntaskan bedah TBS LPDP 2024. Mudah-mudahan ini bikin teman-teman nggak cukup ya, karena kalau nggak cukup kan berarti teman-teman akan cari tahu lagi, akan ikut banyak webinar lagi untuk pembahasan dari TBS ini. Eh, nah, teman-teman jangan dulu live ya, karena nanti kita akan foto bersama, keluarkan aura-aura positif, cantik, gantengnya kalian, siap-siap berpose ya. Tapi sebelum itu ada penyerahan sertifikat dari Ketua Saung LPDP kita kepada moderator dan kepada pemantik-pemantik kita yang luar biasa pada malam hari ini. Mau cek dulu. Oke, Kak Dimas udah ready ya? Halo? Aman-aman Teh Medeo. Oke, aku buka dulu sertifikatnya. Siapa dulu? Bentar ya. Oke. Nah, ini yang pertama, Kak. Oke, ya. Ini pertama buat Kak Jo ya. Oke, terima kasih buat Kak Jo sudah berkenan memandu kegiatan kita malam kali ini ya. Semoga dilancarkan selalu segala aktivitasnya. Enggak, Kak Jo, terima kasih. Sama-sama.